السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang tidak terhingga. Yang Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian mencoba menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan kita di syarah Kitabul Jami' di hadis yang pertama masih. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki hak yang keenam, hakul muslim 'alal muslim sit. Hak antara muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Yang terakhir disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berhenti di sini. Wa idza mata fatba'hu. Apabila saudaramu sesama muslim meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Ikuti jenazahnya. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di malam Kamis bahwasanya yang dimaksud dengan mengiringi jenazah itu adalah menggiring jenazah dari rumah jenazah itu, kemudian diiringi untuk menyolatkannya. Setelah menyolatkan diiringi lagi sampai dikuburkan di pemakamannya. Itu yang dimaksud dengan mengiringi jenazah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, apa manfaat dari menggiring jenazah ini? Sama seperti manfaat menziarahi kubur, sama seperti manfaat meelangi orang nenggaring. Kata Nabi, udul marid wattabi'ul janaiz tudzakkirukumul akhirah. Elangilah orang-orang yang sakit, kunjungi orang-orang yang sakit, besuk orang-orang yang sakit, dan ikutilah jenazah muslim. Apa manfaatnya? Tudzakkirukum al-akhirah, untuk mengingatkan kalian tentang akhirat. Untuk mengingatkan kalian tentang akhirat. Dan keutamaan dari menggiring jenazah sudah kita jelaskan, dan ini hadis yang sangat masyhur. Barang siapa yang mengikuti jenazah sampai disolatkan, maka baginya 1 qirat. Dan barang siapa yang mengikuti jenazah sampai dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Ketika ditanya, apa itu qirat wahai Rasulullah? Kata Nabi, mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang sangat besar. Dalam riwayat Muslim yang lainnya, asgharuhuma mithla Uhud. Kata Nabi, yang paling kecilnya itu seperti gunung Uhud. Itu yang paling kecil. Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo. Itu gunung Uhud, lebarnya 1 sampai 2 kilometer. Itu paling sedikit kita mendapatkan 1 qirat seperti itu. Itu saking besarnya pahala menggiring jenazah. Terlebih lagi kita menggiring sampai disolatkan, kemudian sampai menguburkan jenazah tersebut. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah pada awal-awal beliau mengira sunnah atau petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai menyolatkan jenazah saja. Tidak ada sunnah atau tidak ada keutamaan seseorang sampai menggiring jenazah ke kuburan. Jadi itu yang dipraktekkan Ibnu Umar di awal-awal beliau. Jadi Khabbab meriwayatkan, tatkala melihat Ibnu Umar kok habis sholat jenazah bulik, karena Ibnu Umar mengira kesempurnaan sunnah sampai di situ saja. Dia tidak tahu bahwasanya ada keutamaan lain, yaitu orang sampai mengantarkan jenazah ke pemakaman ada keutamaan yang lebih.
Jadi tatkala Khabbab melihat Ibnu Umar kok sampai sholat saja terus pulang. Apa kata Khabbab? Kata Khabbab, "Ya Abdullah, alam tasma' ma yaqul Abu Hurairah?" Wahai Abdullah bin Umar, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan Abu Hurairah? Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW? Bahwasanya Abu Hurairah mendengar dari Nabi. Nabi berkata, "Man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha thumma tabi'aha hatta tudfan kana lahu qiratani min al-ajr." Barang siapa yang keluar bersama jenazah dari rumahnya. Nah, jadi amun hendak menggiring jenazah dengan sempurna itu dari rumah orang yang kematian. Itu paling sempurna. Namun kadang kala mendatangi ke rumah, umpat sholat di masjidnya sampai menguburkan. Wa shalla 'alaiha, kemudian setelah datang ke rumahnya kemudian menyolatkannya, tsumma tabi'aha hatta tudfan. Kemudian dia mengikutinya sampai dikuburkan. Kana lahu qiratani minal ajr, maka baginya 2 qirat dari pahala. Kullu qirat mithla Uhud, setiap qirat itu seperti gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a kana lahu minal ajri mithla Uhud. Akan tetapi barang siapa yang umpat salat saja, maka baginya hanya 1 qirat saja, yaitu seperti gunung Uhud tadi. Setelah mendengar perkataan Abu Hurairah ini yang diucapkan oleh Khabbab, apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar langsung mengutus Khabbab ini kepada Aisyah untuk bertanya, bujurkah yang disambat Abu Hurairah ini? Karena dia mengetahui bahwasanya keutamaannya sampai menyolatakan bulik. Memang afdal, tapi tidak ada keutamaan khusus dipersangkaan Ibnu Umar ketika orang menguburkan jenazah. Tatkala Ibnu Umar mengutus Khabbab kepada Aisyah untuk bertanya apakah benar yang dikatakan Abu Hurairah. Kemudian tatkala Khabbab ini pulang mengabarkan kepada Ibnu Umar, dan di tangan Ibnu Umar itu sudah ada batu. Ibnu Umar tatkala menunggu Khabbab ini pulang dari Aisyah, Ibnu Umar mengambil beberapa kerikil, diputar-putar di tangannya. Bujurkah yang disambat Abu Hurairah ini? Sambil ada penyesalan di dalam hatinya. Kenapa selama ini dia menyia-nyiakan sunnah kalau Abu Hurairah ini benar? Ternyata tatkala Khabbab ini pulang mengabarkan, bertanya kepada Aisyah, apa kata Khabbab? Sadaqa Abu Hurairah. Wahai Ibnu Umar, sudah benar yang dikatakan Abu Hurairah. Artinya bujur bahwasanya kita mengikuti jenazah setelah salat sampai dikuburkan itu ada keutamaan lain, yaitu mendapatkan 2 qirat. Maka Ibnu Umar yang tadi memegang-megang kerikil yang ada di tangannya langsung dilemparkan ke tanah sambil menandakan penyesalan dari Ibnu Umar, sambil beliau mengatakan, laqad dayya'na qararita katsirah. Sungguh kita telah melalaikan, menyia-nyiakan qirat-qirat yang sangat banyak. Penyesalan Ibnu Umar karena beliau tidak tahu pada saat itu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangatnya para sahabat untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukum mengiringi jenazah? Apa hukum mengiringi jenazah? Hukum mengiringi jenazah, para ulama menjelaskan hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila salah seorang dari kaum muslimin sudah mengikuti jenazah tersebut, maka dosa-dosa yang lainnya sudah gugur. Ini namanya fardu kifayah. Apa dalilnya? Dari Al-Barra bin Azib, bahwasanya beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita dengan 7 perkara. Yang pertama kali disebutkan adalah ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah muslim. Kalau di dalam ilmu usul fiqih ada yang namanya sighat, kalau Rasulullah SAW sudah memerintahkan berarti itu menunjukkan dengan yang namanya kewajiban. Jadi ini hukum asalnya mengiringi jenazah. Kalau dilihat dari dalil ini saja, hukumnya itu wajib setiap individu. Jadi amun ada nang kada mengiringi jenazah berdosa. Wah, ini berat. Apa yang memalingkan hukum mengiringi jenazah ini dari yang tadinya fardu ain kalau dilihat dari dalil ini menjadi fardu kifayah? Praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau lewat di hadapan beliau jenazah. Beliau pernah lewat di hadapan beliau jenazah, kemudian para sahabat memuji jenazah ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat, wajabat, wajabat.
Kemudian ada lagi jenazah yang kedua lewat, para sahabat mencela jenazah ini, orangnya seperti ini, orangnya seperti ini. Maka kata Nabi juga, wajabat, wajabat, wajabat. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau mengatakan wajabat, wajabat, wajabat setiap ada jenazah yang lewat? Adapun yang pertama, kata Nabi, tatkala kalian memuji jenazah-jenazah tersebut, maka telah wajib bagi dia surga. Adapun jenazah yang kedua, tatkala kalian mencela jenazah tersebut, maka telah wajib bagi jenazah itu neraka. Karena memang mungkin orangnya bukanlah orang yang baik. Akan tetapi di hadis ini tidak diriwayatkan Nabi Muhammad SAW ikut mengiringi jenazah. Jadi Nabi hanya ketika jenazah lewat, beliau berdiri dan mengatakan yang demikian, tanpa ikut mengiringi jenazah tersebut. Dari sini kita ketahui, dan ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya mengiringi jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian kaum muslimin sudah ada yang mengiringinya, maka dosa itu gugur dari yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum mengiringi jenazah kafir? Bagaimana hukum mengikuti jenazah kafir? Bisa jadi ini permasalahan penting. Kenapa? Bisa jadi ada kerabat kita misalnya yang kafir, atau mungkin ada orang tua yang masih belum memeluk agama Islam, atau teman-teman dekat kita. Maka bagaimana hukumnya? Apakah kita boleh bertoleransi dalam masalah ini meskipun jenazah ini adalah jenazah kafir? Maka ulama berbeda pendapat. Kurang lebih ada dua pendapat dari kalangan ulama beserta dalil-dalil mereka. Adapun pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwasanya mengiringi jenazah kafir ini hukumnya boleh. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah dan pendapat dari ulama kalangan mazhab Syafi'iyah. Mereka mengatakan mengiringi jenazah kafir ini hukumnya boleh. Apa dalilnya? Dalil yang pertama yang disebutkan oleh mereka adalah bahwasanya amalan sahabat. Jadi ini bukan hadis. Dalilnya amalan sahabat dan qiyas. Amalan sahabat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razzaq dari Sya'bi. Matat Ummul Harith Ibnu Abi Rabi'ah wa kanat Nasraniyah. Fasyayya'aha ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat meninggal ibunda Harith bin Abi Rabi'ah. Ibunda Harith bin Abi Rabi'ah ini muslim, tapi ibunya Nasrani. Wa kanat Nasraniyah. Ibunya ini agamanya Kristen, Nasrani. Fasyayya'aha ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjenguknya dan mengiringi jenazahnya. Ikut mengiringi jenazahnya. Siapa yang mengiringi di sini? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil mereka yang pertama. Dalil kedua dari pendapat ini, qiyas. Apa itu qiyas, Bapak? Qiyas adalah bahasa Indonesianya itu analogi. Analogi itu artinya penyamaan hukum. Contoh misalnya, tatkala di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada narkoba. Bagaimana cara kita menyimpulkan bahwasanya narkoba itu haram? Dengan qiyas. Narkoba itu sama-sama memabukkan. Sebagaimana khamar memabukkan. Khamar ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka dikiaskanlah hukum narkoba ini dengan hukum khamar. Karena ilatnya, alasannya sama-sama memabukkan. Maka narkoba hukumnya menyusul dengan hukum khamar, sama-sama haram. Kata Nabi, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap khamar itu hukumnya haram. Nah ini dalilnya adalah qiyas. Nah dalil pendapat yang pertama ini yang membolehkan yakni mengiringi jenazah kafir, salah satu dalil mereka adalah qiyas, yaitu analogi, penyamaan hukum. Penyamaan hukum dari segi mana? Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan atau Nabi mempraktekkan
boleh meelangi orang garing nang kafir. Sebagaimana hadisnya sudah pernah kita bahas bahwasanya Nabi pernah meelangi orang garing kafir dan itu Yahudi. Dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi membolehkan. Maka juga boleh juga sama hukumnya boleh mengiringi jenazah orang yang kafir dari kias ini. Nah, ini dalil pendapat yang pertama. Akan tetapi dalil ini kurang kuat. Kenapa kurang kuat? Bantahan untuk dalil yang pertama, bahwasanya asar tersebut, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW pernah mengiringi jenazah ibunya Ummul Harith bin Abi Rabi'ah yang Kristen, ini asarnya lemah. Ini asarnya dhaif. Adapun dengan kias yang kedua, maka ini kiasun ma'al fariq, kias yang tidak tepat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tatkala meelangi atau membesuk Yahudi yang sedang sakit, itu ada maslahat, ada tujuan yang ingin dicapai Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya? Mendakwahinya supaya masuk Islam. Adapun jenazah, apakah bisa didakwahi? Kada kawal lagi, sudah hilang kesempatan untuk berdakwah karena orangnya sudah meninggal. Maka tidak ada lagi tujuan yang tadinya disyariatkan mengelangi jenazah orang kafir kalau melihat maslahat. Maslahat itu sudah hilang tatkala orang itu meninggal dunia. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berdakwah. Nah, kemudian pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang mendekati kebenaran, dan ini pendapat insyaallah yang lebih tepat, yaitu tidak boleh mengiringi jenazah kafir. Meskipun itu kerabat, meskipun itu saudara, meskipun itu orang tua. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah prinsip. Ini berkaitan dengan masalah prinsip Islam. Dan dalilnya adalah ayat di dalam Al-Quran. Kalau tadi dalilnya perbuatan sahabat dan qiyas, dalil pendapat ini ayat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 84, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Janganlah kalian menyolatkan dari kalangan mereka orang-orang kafir yang sudah meninggal. Wala taqum ala qabrih. Jangan kalian menyolatkan, jangan kalian mendoakan mereka. Wala taqum ala qabrih, dan jangan kalian berdiri di sisi kuburan mereka. Kada boleh. Namun orang mengiringi jenazah, otomatis dia akan berada di kuburan orang-orang kafir. Kenapa? Apa alasannya? Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Karena mereka itu sudah kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka itu meninggal dalam keadaan fasik. Orang-orang kafir tidak berhak untuk dihormati. Dan mengiringi jenazah itu adalah suatu bentuk penghormatan kepada jenazah. Nah, ini alasannya. Ini alasan yang kuat. Tatkala seorang mengiringi jenazah muslim, kita itu sedang memuliakan jenazah tersebut. Dan orang muslim layak dimuliakan dalam keadaan hidup, dalam keadaan meninggalnya. Makanya orang muslim tatkala meninggal dimandikan, disolatkan, didoakan, dikuburkan. Ini sebagai bentuk memuliakan jenazah tersebut. Nah, orang kafir kalau meninggal tidak layak untuk dimuliakan. Kenapa? Dia sudah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak layak untuk dihormati. Ustadz, kalau itu keluarga kita, abah ulun seorang, mama ulun seorang, seperti apa? Juga jawabannya tidak boleh. Jawabannya juga tidak boleh. Lihatlah hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi ayat, ini praktek. Hadis Nabi Muhammad SAW tatkala Abu Talib meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW tidak ikut mengiringi jenazahnya. Abu Talib ini paman Nabi yang luar biasa membela Nabi Muhammad SAW. Luar biasa membelanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW seakan-akan dia menjadi figur bapak bagi Nabi setelah meninggalnya bapak Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan jasa kita terhadap Islam
dibandingkan jasanya Abu Talib yang kafir terhadap Islam itu tidak apa-apanya. Dibandingkan jasanya Abu Talib yang dia membela Nabi, melindungi Nabi, membantu Nabi Muhammad SAW dalam dakwah, namun di akhir hayatnya dia tetap enggan untuk beriman. Kenapa? Karena kada nyaman lawan kaumnya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir. Maka Nabi Muhammad SAW tidak ikut untuk mengiringi jenazahnya. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Talib, anaknya Abu Talib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi memerintahkan kepada Ali? Karena tidak ada seorang pun yang mengiringi jenazah Abu Talib, yang mengurus jenazah Abu Talib. Dan Ali pun awalnya enggan. Padahal ini abahnya seorang. Ali bin Abi Talib awalnya enggan. Kita baca hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari Ali bin Abi Talib. Lamma tuwfiya Abu Talib, qultu lin Nabi. Tatkala Abu Talib, bapakku, meninggal dunia, aku berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inna ammaka syekh ad-dal qad mat. Luar biasa ini. Ini abahnya seorang yang disambat, abahnya kafir. Ali bin Abi Talib dengan keimanan yang luar biasa mengatakan demikian. Wahai Rasulullah, datang kepada Nabi, sesungguhnya ami pian, paman pian, ini Abu Talib pamannya Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya paman pian, orang tua yang tersesat itu sudah meninggal. Ini anaknya nih namanya mbak ini. Disambat Asy-Syaikh Ad-Dal. Rasulullah, ami pian nang tuha nang tersesat tenah sudah meninggal dunia. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Idhab fawari abak. Maka wahai Ali bin Abi Talib, pergilah engkau urus jenazah bapakmu. yakni urus jenazah bapakmu, kuburkan jenazah bapakmu, karena tidak ada yang menguburkannya. Namun Ali pun merasa tidak enak menguburkan jenazah bapaknya. Innahu mata musyrikan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku ini meninggal dalam keadaan musyrik. yakni kadu usah kita ginang mau urusnya, katanya. Ini meninggal dalam keadaan musyrik. Namun Nabi Muhammad SAW tetap memerintahkan kepada Ali, karena Nabi melihat tidak ada lagi yang mengurus jenazah tersebut. Idhab fawari abak, ikam aja urus jenazah abah ikam. Nah, dari sini jamaah sekalian kita lihat bahwasanya tidak boleh mengurus atau mengiringi jenazah kafir meskipun itu kerabat kita sendiri. Kenapa? Kembali tadi ke alasan yang pertama, karena mereka tidak layak dihormati. Karena di sini ada bentuk al-wala, bentuk loyalitas kepada orang kafir, dan ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang loyal kepada orang kafir di antara kalian, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau Muhammad tidak akan menemukan suatu kaum yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka saling berkasih sayang dengan orang yang Allah murkai, dengan orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Tidak ada orang yang mengaku beriman berkasih sayang dengan orang kafir. Walau kanu aba'ahum au ikhwanahum au ashiratahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Meskipun itu semua anak-anak mereka yang kafir, atau bapak-bapak mereka yang kafir, atau saudara-saudara mereka yang kafir, atau keluarga mereka yang kafir. Ini ayat jelas dari Allah Subhanahu wa taala untuk melarang kita berloyalitas kepada orang kafir meskipun kerabat. Meskipun kerabat. Kenapa? Mereka sudah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya agama Islam itu adalah agama dengan petunjuk, bukan agama dengan perasaan. Kalau kita memakai perasaan dalam situasi seperti ini, maka kita akan kalah. Apa Islam tuh kada toleran benar. Witan nang meninggal kafir, kada bolehlah mengiringi jenazahnya. Kalau kita pakai perasaan. Ini kalau sudah kita pakai perasaan, akhirnya agama dikesampingkan. Akan tetapi
Islam adalah agama yang mengutamakan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan contoh, dan itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Contoh, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana ad-din bir-ra'i." Dalam masalah khuf. Khuf itu sepatu. Kita boleh mengusap sepatu dalam masalah taharah, ada pembahasannya tersendiri. Kata Ali, kalau saja agama itu dengan akal, maka rukhsah mengusap khuf itu nang diusap bagian atas apa bagian bawah, Pak? Bagian bawah harusnya, karena bawah nang rigat. Akan tetapi Nabi memerintahkan, walaqad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala zahiri khuffain. Nabi mengusap bagian atas khufnya. Nang di bawah dibiarkan rigat. Amun agama dengan akal, dengan perasaan, nang di bawah ini rigat benar gisikin. Dalam masalah mengusap khuf. Tapi bukan seperti itu yang diberikan contoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya agama itu dengan dalil. Agama itu adalah dengan dalil. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalau tidak ada yang menemukan ada yang mengurusi jenazah kafir ini dari golongan-golongan mereka, misalnya kadang mengurusi sekampungan, misalnya orang Islam seikung ini aja nang Kristen misalnya yang kafir, sedangkan jauh dari kota, maka tidak mengapa orang-orang Islam mengurus jenazah kafir ini. Sebagaimana tadi Ali mengurus jenazah Abu Talib yang tidak ada orang lain yang mengurusnya. Juga tatkala peperangan Badar, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatlah yang mengurus jenazah kafir yang meninggal. Nabi Muhammad SAW kuburkan, yakni Abu Jahal dan kawan-kawannya yang meninggal dalam peperangan Badar. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mengurus jenazahnya, karena tidak ada orang lain. Maka kalau tidak ada orang lain, dibolehkan untuk mengurus jenazah kafir tersebut. Ustadz, ulun masih kada nyaman. Kalau itu keluarga ulun seorang kayak apa? Maka kata para ulama memberikan keringanan, boleh. Tatkala sudah selesai pemakaman, sudah selesai mayatnya sudah dikuburkan, boleh untuk mendatangi rumah duka. Jadi didatangi rumahnya untuk melayat seperti biasa, namun setelah selesai pemakaman. Dalam rangka untuk menghibur orang yang ditinggal tadi, bukan untuk menghormati si mayat. Jadi misalnya kerabat, ya nggak ada apa-apa, kita mau menghibur orang kafir itu tidak masalah. Dihibur, apalagi kerabat, tapi bukan dalam bentuk menghormati mayat tadi, karena mayatnya sudah kededa. Nah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya, bolehkah bebinian umpat untuk menggiring jenazah? Bolehkah bebinian umpat untuk menggiring jenazah? Ulama juga berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Apakah wanita dibolehkan menggiring jenazah apa tidak? Dan pembahasan wanita menggiring jenazah ini berbeda dengan pembahasan ziaratul kubur. Jadi menggiring jenazah itu bukan ziarah kubur. Adapun ziarah kubur bagi wanita, kebanyakan ulama membolehkan. Kebanyakan ulama membolehkan ziarah kubur bagi wanita, namun tidak sering-sering. Apa bedanya ziarah kubur dengan menggiring jenazah? Tentu berbeda. Ziarah kubur, mayatnya sudah di dalam kubur, kita mengelangi kuburan. Adapun menggiring jenazah, jenazahnya masih kita bawa, jenazahnya belum diletakkan di dalam kuburnya. Kenapa para ulama membolehkan wanita? Sebagian ulama dan kebanyakan ulama membolehkan wanita untuk ziarah kubur meskipun tidak sering-sering. Akan tetapi kebanyakan ulama nanti sebagaimana kita lihat memakruhkan wanita dalam menggiringi jenazah, karena emosinya belum stabil. Karena kalau menggiring jenazah artinya ini baru awal-awal ditinggalkan. Baru awal-awal ditinggalkan oleh kerabatnya atau temannya atau siapanya. Emosi wanita ini masih belum stabil. Dan wanita biasanya luar biasa kalau emosinya tidak stabil. Karena bisa berkuciak-kuciak, bisa menangis-nangis, dan ini yang dikhawatirkan. Kalau ziarah kubur, yakni sudah lewat beberapa hari, beberapa bulan, beberapa minggu, emosinya sudah stabil. Maka tatkala itu, silakan yang hendak menziarahi kubur, menziarahi kuburan.
Nah, adapun berkaitan dengan hukum mengiringi jenazah bagi wanita, maka ulama berbeda pendapat. Kurang lebih ada 3 pendapat dari kalangan ulama. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan haram, tidak boleh. Wanita tidak boleh sama sekali ikut mengiring jenazah. Dalil mereka adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Perkataan Nabi Muhammad SAW, irji'na ma'zurat ghairu ma'jurat. Kalau hadis ini sahih, ini dalil yang tegas melarang wanita umpat menggiring jenazah. Pulanglah kalian wahai wanita, kata Nabi Muhammad SAW, ma'zurat ghairu ma'jurat, dengan membawa dosa dan tidak membawa pahala. Ini hadisnya sahih, dalil tegas yang melarang wanita tidak boleh ikut menggiring jenazah. Akan tetapi ini hadis yang lemah. Pendapat yang kedua, pendapat ulama dari kalangan Syafi'iyah, mereka mengatakan makruh. Mereka mengatakan makruh dengan dalil hadis dari Ummi Atiyah. Mereka mengatakan tidak sampai derajat haram. Tidak sampai derajat haram, tapi tidak disukai. Tidak disukai. Dibolehkan wanita menggiring jenazah, tapi tidak disukai, tidak sampai derajat haram. Kalau sudah dikatakan haram, artinya amun kita umpat mengiring jenazah bebinian ini berdosa. Amun makruh ini tidak mendapatkan dosa, tapi tidak dianjurkan. Apa dalilnya? Hadis dari Ummi Atiyah, bahwasanya Ummi Atiyah pernah mengatakan hadis ini di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengiringi jenazah, tapi larangan itu tidak bersifat keras terhadap kami. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mengiring jenazah bagi wanita itu ada larangannya, tapi larangannya tidak keras. Artinya boleh sesekali, dan itu hukumnya makruh. Amun hendak kada umpat menggiringi itu lebih afdal. Karena kata Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz, kami dilarang untuk mengiringi jenazah, walam yu'zam alaina, tapi larangan itu tidak bersifat keras. Tidak bersifat keras. Adapun pendapat dari kalangan Malikiyah mengatakan boleh bagi wanita untuk mengiringi jenazah dengan syarat wanita tersebut adalah wanita yang sudah berumur dan wanita tersebut tidak terlalu cantik. Nah, ini kenapa disyaratkan, ulama Malikiyah menyaratkan wanita itu tidak terlalu cantik baru boleh untuk mengiringi jenazah? Takut laki-laki di kuburan ini terfitnah. Jadi ibu-ibu amun merasa bungas kadusa umpat, baca ramin dahulu sebelum mengiring jenazah. Kenapa demikian? Dan memang bisa jadi terfitnah. Yang harusnya kita di kuburan kita fokus terhadap jenazah ini, mengingat-ingat kematian, akhirnya mata lelek kanan, lelek kiri. Nah, ini dari pendapat dari ulama Maliki. Akan tetapi yang lebih rajih bahwasanya menggiring jenazah bagi wanita ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh, sebagaimana perkataan ulama Syafi'iyah tadi yang disebutkan. Kemudian ada beberapa adab yang berkaitan dengan perkara menggiring jenazah. Ada beberapa adab yang berkaitan dengan perkara menggiring jenazah. Apabila yang menggiring jenazah ini berjalan batis, maka dia boleh berjalan dari mana saja. Entah di depan jenazah, di belakang jenazah, di kiri jenazah, atau di kanan jenazah. Apabila yang menggiring jenazah ini pakai kendaraan, maka hendaknya dia berada di belakang jenazah. Nah, biasa amun hendak umpat ke kuburan dan pian berkendaraan, hadangi jenazahnya berdahulu. Jangan langsung berdahulu tang ke kuburan supaya dapat parkir nyaman. Misalnya, jangan. Ini sunnahnya kalau yang berkendaraan dia di belakang. Kalau jalan kaki, maka dia terserah hendak di depan jenazah, di kiri jenazah, di kanan jenazah, di belakang jenazah. Apa dalilnya? Hadis Nabi Muhammad SAW dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Rasul pernah bersabda, ar-rakibu yasiru khalfal janazah. Orang yang menggunakan kendaraan maka hendaklah dia berjalan di belakang jenazah. Wal mashi haitsu syaa minha. Adapun yang berjalan maka terserah dia mau di mana saja. Kemudian Nabi merinci, khalfaha au amamaha au an yaminiha
au an yasariha qariban minha, entah di belakangnya atau di depannya atau di kanannya atau di kirinya, lebih mendekat terhadap jenazah tersebut. Ini isyarat dari Nabi Muhammad SAW, qariban minha, lebih mendekat kepada jenazah. Apa gunanya? Supaya kita lebih mengingat kematian. Amun kita beparak lawan jenazah tuh, oh ini kena aku nih pacangan kayak ini nah. Makanya Nabi Muhammad SAW menyuruh kita, amun mengiringi jenazah, dekati jenazah itu bagi yang berjalan, dekati. Kenapa? Supaya kita lebih ada merasa di dalam hati ini bahwasanya kita akan menyusul orang yang meninggal ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi meskipun boleh di kiri, di kanan, di depan, di belakang, mana yang lebih afdal bagi orang yang berjalan? Mana yang lebih afdal? Di belakang, tetap di belakang. Bukan berarti di muka, di kiri, di kanan tidak boleh, tidak. Kalau dikatakan mana yang lebih afdal, tetap di belakang. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari bahasanya saja, mengikuti jenazah, mengiringi jenazah. Amun kita dikatakan mengiringi jenazah, kita itu pasti di belakangnya. Amun kita di depan, artinya di jenazah yang mengiring lawan kita. Bukan kita yang mengiring jenazah. Jadi lebih afdal biarkan jenazah terlebih dahulu, maka kita mengiring di belakangnya. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebut tinggi lagi nah, kelawasan kana. Kemudian yang selanjutnya di antara adab di dalam menggiring jenazah, berjalan itu lebih utama daripada berkendaraan. Berjalan itu lebih utama daripada berkendaraan bagi yang menggiring, bagi yang menggiring. Kenapa dikatakan lebih utama? Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini amun kuburannya parak, amun kuburannya di pematang, jangan. Ulun hendak amalakan sunnah Nabi, ya, misalnya sampai sana pian maghrib, akhirnya kayak dapat umpat mengikuti jenazah. Ini amun kuburannya parak. Jadi tidak perlu dipersulit. Ini hanya yang lebih utama, lebih afdal. Nabi Muhammad SAW dari Thauban, bahwasanya Rasul SAW utiya bidabbatin. Tatkala Nabi Muhammad SAW menggiring jenazah, wa huwa ma'al janazah, fa aba an yarkabaha. Tatkala menggiring jenazah, Nabi Muhammad SAW ada yang menawarkan tunggangan. Wahai Rasulullah, kasih naik. Ini ada ulun ada berisi tunggangan. Fa'aba an yarkabaha, Nabi menolak untuk menunggangnya. Kemudian falamman sarafa utiya bidabbatin faraqibaha. Tatkala sudah selesai menggiring jenazah, artinya bulikannya. Kalau tadi pertama pemaraan Nabi menolak, bulikannya ada lagi menawari, ya Rasulullah, ini ada tunggangan, naik lawan ulun. Maka Nabi pun naik. Umpat Nabi naik. Ketika ditanyakan, wahai Rasulullah, kenapa tadi awal pian menolak dan di yang kedua pian menerimanya? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innal malaikata kanat tamshi falam akun li arkab wa hum yamshun falamma dhahabu rakibtu. Sesungguhnya malaikat itu umpat berjalan. Aku kada nyaman amun aku naik tunggangan ikam sementara malaikat itu berjalan. Adapun yang kedua, maka adapun yang terakhir, falamma dhahabu, malaikat sudah tidak ada lagi. Tatkala pulang, malaikat sudah tidak ada lagi, maka aku pun ikut bersamamu dengan tunggangan tersebut. Jadi malaikat itu berhadir. Tatkala ada orang meninggal dunia, mereka juga ikut menggiring jenazah. Mereka juga ikut menggiring jenazah. Jadi afdalnya berjalan kaki kalau kuburannya itu dekat. Sebagaimana juga afdalnya membawa jenazah itu dengan berjalan dibawa di bahu-bahu kita. Itu lebih afdal kalau kuburannya dekat dan kalau nang membawa ini orangnya banyak. Amun misalnya orangnya berempat saja, kada ada bagagantian sampai kuburan, kasihan, jangan kadusah naik akan ambulan. Cuma amun hendak nang maksimal sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW dan ini lebih utama, maka dibawa di bahu-bahu kita, digendong seorang, ditanduk. Dan di bergantian, gak ada masalah, bergantian. Karena ini misalnya kubur misalnya dari An-Nur sampai ke kuburan Turbah. Amun memungkinkan dibawa. Itu lebih mendekati sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kata para ulama,
itu lebih efektif untuk mengingatkan kita kepada kematian. Nang membawa ingat lawan mati, nang melihat pun oh ada jenazah dibawa, lebih mengingatkan kita kepada kematian. Amun sedikit-sedikit masuk ambulan, maka ini orang apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hendaknya mayat itu dijauhkan dari kemewahan. Dijauhkan dari kemewahan. Kenapa? Karena pada saat itu kita harus fokus pada akhirat. Menghilangkan rasa sensitivitas. Cuma kalau dibawa ditandu itu sensitivitas ada. Ya Allah, aku nanti bakal menyusul seperti ini. Nah itu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa sunnah-sunnah atau adab-adab yang berkaitan dengan perkara mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah. Yang terakhir mungkin disunnahkan juga pada saat mengiringi jenazah untuk mempercepat langkah. Untuk mempercepat langkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu ala riqabikum. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cepatlah dalam mengurus jenazah. Dipercepat. Dan ini bukan hanya dalam menggiring, dalam membawa jenazah, tapi apa saja. Amun jenazah itu meninggal, dipercepat dimandikan, percepat dikafani, percepat dikuburkan. Kecuali ada yang memang alasan-alasan sehingga menunda dia untuk cepat diurusi. Misalnya meninggalnya malam, kada kawa dikubur malam, tukang gali kuburnya keda misalnya. Makanya sudah ditunda sampai esok hari. Cuma hukum asalnya dipercepat. Hukum asalnya dipercepat. Termasuk dalam langkah tatkala kita menggiring jenazah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Asri'u bil jenazah. Percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Fa intaku salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Kalau jenazah ini jenazah orang saleh, jenazah yang baik, maka engkau kebaikan yang engkau persembahkan kepada jenazah tersebut. Kenapa? Karena engkau mempercepat dia untuk menuju nikmat yang Allah siapkan di kuburannya. Membantu dia supaya cepat dapat nikmat di kuburan. Itu amun jenazahnya baik. Wa in taku siwa dzalika, kalau jenazah itu bukan jenazah yang baik, fasyarrun tad'unahu ala riqabikum, maka keburukan itu akan cepat kau letakkan dari pundak kalian. Artinya kada usah lawas-lawas membawa jenazah yang kada baik ini. Amun kita cepat-cepat, lebih cepat juga diletakkan. Kada perlu capek-capek kita berlama-lama meletakkan jenazah yang tidak baik ini dari pundak, membawa jenazah yang tidak baik ini dari pundak kita. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Amun jenazahnya baik, kita membantunya untuk segera mendapatkan kenikmatan. Amun jenazahnya kada baik, kita bersegera meletakkan perkara yang jelek yang kita bawain. Fasyarrun tad'unahu ala riqabikum. Keburukan yang engkau cepat-cepat letakkan dari pundak-pundak kalian. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang tatkala jenazah itu baik, maka kenikmatan itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi jenazah yang baik tadi. Dalam riwayat lain menjelaskan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijal ala anaqihim, apabila jenazah itu sudah diletakkan dan dibawa oleh manusia di pundak-pundaknya, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni. Amun jenazah ini baik, jenazah ini akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, lakasi bawa aku ke kubur, lakasi bawa aku ke kubur. Ini amun jenazahnya baik. Kenapa? Karena nikmat sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Kuburannya diluaskan, kuburannya wangi dan lain sebagainya. Dijelaskan dalam hadis-hadis. Wa in kanat ghaira salihah qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha. Kalau jenazahnya ini bukan jenazah yang baik, kada pernah sembahyang, kada pernah puasa, haur mengganggu orang, haur mengambil duit orang, mengambil harta orang misalnya. Jenazahnya kada baik. Dia juga akan berkata, ya wailaha, aina yadhhabuna biha, celaka, kemana bebuhan ikam hendak membawaku, kada usah dibawa aku ke kubur. Takut dia akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kawakah kita mendengar ini? Tidak bisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yasma'u sautaha kulla syai'in illa al-insan. Akan mendengar perkataan ini segala sesuatu kecuali manusia. Seberataan akan mendengar teriakan jenazah ini kecuali manusia. Walau sami'aha la sa'iq.
Kenapa kita kada kau mendengar? Kata Nabi, kalau manusia mendengarnya, inya pasti langsung akan pingsan. Bayangkan pian, amun pian lagi membawa jenazah, kemana Abu Hanifah membawa aku? Pingsan kan pian? Ini perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang berkaitan dengan adab-adab dalam mengiring jenazah. Semoga sedikit banyaknya kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.